Rumah sarang cicak yang udah lama nggak ditempatin mau dipakai buat tinggal sementara sama Pak Joko dan keluarga. Pak Joko dapat tugas dinas di tengah hutan yang jin dan penghuninya pada ganas-ganas. Salah satu anak buahnya aja sampai kesurupan, yang bikin semua orang di situ pada heran. Sugeng ditonjokkan biar temannya jadi bonyok sekalian. Bukannya sadar tapi malah pingsan. Sebelum dinas di hutan, emang keluarganya Joko udah mulai sering lihat penampakan, tapi bapaknya aja yang nggak percayaan. Anaknya suka kebangun di tengah malam, dan ibunya yang sama-sama dengar suara. Dia mau ngecek ke tempat asal suara yang bangunannya mirip kayak penjara. Di situ ibunya nemuin rambut, tapi anaknya malah yang jadi takut. Kasno sama Sugeng yang dengar ada suara di depan. Mereka pertama tinggal di rumah dinas bapak, semua dengar suara. Dan di pagi harinya, Dodit anaknya yang mau berangkat sekolah dikasih sedikit cerita sama aki-aki tua yang udah sepuh lama tinggal di desa. Kakaknya Dodit juga jadi serem dengar ceritanya. Dodit yang sekolahnya dianterin, dia ngeliat di atas pohon kuburan ada kayak penampakan. Kakaknya Silis juga pas ngangkat jemuran, dia lihat di kain putih juga ada bercak tangan. Dan seketika dengar suara dari bangunan yang mirip penjara. Dan saat lihat kainnya lagi, bercak tangannya tiba-tiba hilang. Lis yang benar-benar ketakutan, dia dibikin hampir jantungan gara-gara suaminya mendadak ada di belakang. Setiap di hari Jumat, keluarganya pasti digangguin sama jin. Mau Jumat Kliwon atau apanya, Dodit aja anaknya sampai rutin teriak di setiap hari Jumat. Sekarang dia udah berani buat pulang sekolah sendiri. Tapi di satu momen Dodit paparazan sama orang-orang yang lagi bawa jenazah. Udah tahu mau dikuburnya di kuburan, tapi dianya justru lari ke kuburan tersebut. Dodit selalu bawel ngerengek minta ke ibunya supaya keluarganya balik lagi aja. Gak ada yang tahan tinggal di rumah begituan. Tapi emang bapaknya yang kekeh buat mau nyelesain kerja dinasnya. Padahal setiap bapaknya kerja aja, anak buahnya sering banget ngelihat sosok penampakan. Tapi selalu bapaknya kayak nggak percayaan. Lis yang di tengah malam masak air hangat, dia lihat suaminya pulang kerja dan nyuruh supaya suaminya mandi dulu. Padahal sebenarnya yang di dalam kamar mandi itu bukan suaminya. Pas pintu dibuka aja nggak ada siapa-siapa. Dan di malam harinya, Lis ngelihat jelas wujud dirinya sendiri lagi ngelahirin, tapi anehnya setan yang ngebantuin. Tutorial supaya rumah jadi aman dengan ditanemin bambu penghalang setan. Lagian setiap malam Jumat keluarganya Dodit pasti selalu dapat gangguan. Makanya anak sama ibunya sampai nyebarin garam di sekitar halaman rumahnya. Bapaknya yang gak percaya sama hal begituan, jadi cuma nyimak tuanya lagi marah-marah. Dia diajak sama kakaknya buat jalan-jalan. Dodit adiknya dibawa ke tengah hutan, yang padahal kakak aslinya baru keluar dari kamar. Jadi yang jalan sama dia itu bukan kakaknya. Dodit yang udah mulai curiga, dia lihat di kaki kakaknya keluar cairan merah yang ngalir, tapi kakaknya kenapa nggak kesakitan. Dan pas balik badan, ternyata wujud mukanya berubah jadi membagongkan. Dodit pun seketika jadi bocah hilang. Sampai di malam hari, bapaknya juga mau berusaha dulu buat nemuin. Udah nyari ke sono kemari, tapi di hutan Dodit nggak ditemuin. Kalau kata Mbah Dukun, Dodit diculik, tapi bukan sama orang. Padahal penghalang setan di rumah udah dipasang. Bocahnya sekarang nyasar ke kuburan dan ngelihat sosok penampakan lagi bergelantungan. Tiba-tiba Mbah Dukun datang buat ngebawa pulang Dodit, soalnya banyak yang lagi nyariin dia. Setelah nyampenya Dodit di rumahnya, langsung bikin happy semua keluarganya. Ibunya benar-benar lega, anaknya udah ketemu. Dan secara tiba-tiba, Lis kakaknya yang lagi hamil tua, air ketubannya pecah, yang jadi arti kalau bayi dalam perutnya udah mau lahir. Di malam itu pun semua dari keluarga pada nggak tahan karena cengkeraman tangan istrinya kekerasan. Setelah lahiran dan belum juga genap ada seharian, malam-malam Dodit kebangun karena dengar suara tangisan. Udah sok berani dia mau ngecek sendirian dan ngeliat adik keponakannya lagi nangisin sesuatu karena lihat ada yang lagi di jendelanya itu. Padahal nggak ada siapa-siapa, tapi tangan muncul nggak tahu tangan punya siapa. Giliran ada ibunya, tangannya malah yang udah nggak ada. Tambah malaman lagi, Lis kakaknya tiba-tiba ngerasa kehujanan, tapi bukan sama air hujan. Cicak di kamarnya pada berjatuhan, yang buat semuanya jadi pada kegelian. Bapaknya aja yang baru pulang dinas, langsung disuruh buat lihat ke dalam rumahnya. Pada kebingungan, dengar suara bayinya lagi nangis. Tapi ketika dicek, anaknya udah hilang. Sama kayak kasusnya Dodit sebelumnya, emang anak-anak kecil yang selalu jadi inceran.